Santri yang bunuh ustazah di Ponpes Palangkaraya tak ditahan, polisi ungkap alasannya. Pelaku pembunuhan terhadap ustazah di satu pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tak ditahan oleh pihak kepolisian. Polisi pun mengungkap alasan mengapa pelaku santri bunuh ustazah tersebut tidak ditahan. Diketahui, warga di sekitar pondok pesantren atau Ponpes di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dibuat geger lantaran ada insiden santri bunuh ustazah pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Santri berinisial F membunuh guru ustazahnya berinisial STN, 35, saat korban sedang tertidur. Kejadian santri bunuh ustazah itu terjadi tepatnya di pondok pesantren yang berada di Jalan Danau Rangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng. Kini, kasus santri bunuh ustazah tersebut telah ditangani Polresta Palangkaraya. Dari hasil pemeriksaan, Fa sempat mengaku alami kesurupan hingga akhirnya nekat membunuh guru ustazahnya tersebut. Namun, kuat dugaan jika pelaku memiliki dendam lama kepada korban karena pernah menghukum pelaku tersebut. Korban ustazah tersebut tewas setelah menerima 8 tusukan di kepala serta 1 tusukan di bagian dada. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santosa mengungkapkan pelaku masuk melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian pelaku mengambil pisau di dapur lalu mendatangi korban yang sedang tidur di dalam kamarnya. Kejadian ini sudah kita lakukan pemeriksaan baik pelaku maupun saksi-saksi, kata Budi saat konferensi pers terkait kejadian tersebut. Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Budi mengungkapkan sebelumnya pelaku beberapa kali melakukan pelanggaran hingga membuat pelaku diberi sanksi oleh guru di pondok pesantren tersebut. Pelaku melakukan pelanggaran pada Desember tahun 2023 kemudian mendapat hukuman dari korban dengan cara dijemur. 1 hari sebelum kejadian pelaku kembali melakukan pelanggaran kemudian dihukum menyalin 2 juz Al-Quran oleh ustadz yang membimbingnya, terang Budi. Budi menjelaskan setelah pelaku selesai mengerjakan sanksi yang diberikan kepadanya pada hari kejadian, pelaku teringat dengan dendam masa lalu kepada korban karena pernah menghukumnya. Setelah teringat dengan dendamnya, pelaku kemudian mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan berat, ucapnya. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis, namun usianya yang masih 13 tahun menjadi pertimbangan sehingga pelaku tidak ditahan. Sesuai dengan undang-undang yang bisa ditahan minimal usia 14 tahun, sedangkan pelaku masih 13 tahun, tutur Budi. Saat ini pihak Polresta masih melakukan penyidikan dan mengecek kondisi kejiwaan pelaku. Sebuah pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang ustazah yang diduga dibunuh. Adapun berdasarkan informasi, ustazah tersebut ditemukan tak bernyawa di ponpes di Palangkaraya tersebut, diduga dihabisi oleh seorang santri yang dididik di pondok pesantren itu. Dugaan peristiwa pembunuhan terhadap seorang ustazah yang diduga dihabisi seorang santri tersebut terjadi saat malam hari, yakni sekitar pukul 00 WIB pada Selasa 14 Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners dan juga rekan-rekan di studio. Betul, dapat saya laporkan seorang santri dengan tega melakukan kekerasan dengan senjata tajam kepada seorang ustazah di tempatnya belajar di pesantren yang berada di Jalan Danau Rangas, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya diberitakan ustazah tersebut ditemukan sudah tewas di rumahnya, namun setelah penelusuran lebih lanjut, polisian mengungkap bahwa ustazah tersebut masih sempat dibawa ke Rumah Sakit Betang Pambelum Palangkaraya, namun nyawanya tidak tertolong. Perbuatan kekerasan dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi terhimpun, pelaku yang melakukan perbuatan keji tersebut berinisial FA, 13 tahun, sedangkan ustazah yang menjadi korban berinisial N, berusia 35 tahun. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santosa mengungkapkan sebelum kejadian pelaku sedang tidur di Masjid As-Salam yang berada di lingkungan pesantren.
lalu sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, pelaku bangun dari tidur dan langsung menuju kediaman pelaku yang juga berada di lingkungan pesantren. Saat kejadian pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci, lalu kemudian mengambil pisau yang berada di dapur rumah korban. Pelaku kemudian mendatangi korban yang sedang tidur di dalam kamarnya dan langsung menusuk wajah dan dada korban. Korban menerima luka tusuk sebanyak 8 kali di bagian kepala dan juga lehernya dan 1 tusukan di bagian dada. Selain itu, selain melakukan penusukan, pelaku juga sempat memukul mata kanan korban. Mendengar teriakan minta tolong dari korban, seorang guru di pesantren tersebut kemudian bergegas untuk mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban sudah dalam kondisi yang bersimbah darah. Mendapat kejadian tersebut, pengurus pesantren tersebut kemudian bergegas membawa korban ke rumah sakit Betang Pambelum untuk melakukan perawatan medis. Walau sempat menerima perawat medis, nyawa ustazah tersebut tidak tertolong dan kemudian meninggal dunia pada malam kejadian. Pada dini hari setelah menerima kekerasan dan disertai penusukan. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dori Silvanus untuk dilakukan visum et repertum dan hasilnya korban tewas karena pendarahan hebat. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban memiliki dendam lama karena pernah dihukum oleh ustazah tersebut pada Desember 2023 yang lalu. Dan saat ini kepolisian masih dalam penyidikan dan juga memeriksa kejiwaan korban untuk memastikan apakah korban terganggu kejiwaannya karena tega melakukan perbuatan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santosa. Berikut untuk tayangannya. Kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia karena penganiayaan berat menggunakan senjata tajam pisau. Jadi untuk korban atas nama STN ini perempuan, umurnya sekitar 35 tahun. Beliau adalah ustazah di salah satu pondok pesantren di wilayah Palangkaraya. Untuk pelaku adalah santri dari pondok pesantren tersebut dengan nama inisial FA. Santri yang bunuh ustazah di Ponpes Palangkaraya tak ditahan, polisi ungkap alasannya. Pelaku pembunuhan terhadap ustazah di satu pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tak ditahan oleh pihak kepolisian. Polisi pun mengungkap alasan mengapa pelaku santri bunuh ustazah tersebut tidak ditahan. Diketahui, warga di sekitar pondok pesantren atau Ponpes di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dibuat geger lantaran ada insiden santri bunuh ustazah pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Santri berinisial FA membunuh guru ustazahnya berinisial STN, 35, saat korban sedang tertidur. Kejadian santri bunuh ustazah itu terjadi tepatnya di pondok pesantren yang berada di Jalan Danau Rangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng. Kini, kasus santri bunuh ustazah tersebut telah ditangani Polresta Palangkaraya. Dari hasil pemeriksaan, FA sempat mengaku alami kesurupan hingga akhirnya nekat membunuh guru ustazahnya tersebut. Namun, kuat dugaan jika pelaku memiliki dendam lama kepada korban karena pernah menghukum pelaku tersebut. Korban ustazah tersebut tewas setelah menerima 8 tusukan di kepala serta 1 tusukan di bagian dada. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santosa mengungkapkan pelaku masuk melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, kemudian pelaku mengambil pisau di dapur lalu mendatangi korban yang sedang tidur di dalam kamarnya.
Kejadian ini sudah kita lakukan pemeriksaan baik pelaku maupun saksi-saksi, kata Budi saat konferensi pers terkait kejadian tersebut, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Budi mengungkapkan sebelumnya pelaku beberapa kali melakukan pelanggaran hingga membuat pelaku diberi sanksi oleh guru di pondok pesantren tersebut. Pelaku melakukan pelanggaran pada Desember tahun 2023 kemudian mendapat hukuman dari korban dengan cara dijemur. 1 hari sebelum kejadian pelaku kembali melakukan pelanggaran kemudian dihukum menyalin 2 juz Al-Quran oleh ustadz yang membimbingnya, terang Budi. Budi menjelaskan setelah pelaku selesai mengerjakan sanksi yang diberikan kepadanya pada hari kejadian pelaku teringat dengan dendam masa lalu kepada korban karena pernah menghukumnya. Setelah teringat dengan dendamnya, pelaku kemudian mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan berat, ucapnya. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis. Namun usianya yang masih 13 tahun menjadi pertimbangan sehingga pelaku tidak ditahan. Sesuai dengan undang-undang yang bisa ditahan minimal usia 14 tahun, sedangkan pelaku masih 13 tahun, tutur Budi. Saat ini pihak Polresta masih melakukan penyidikan dan mengecek kondisi kejiwaan pelaku. Sebuah pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang ustazah yang diduga dibunuh. Adapun berdasarkan informasi, ustazah tersebut ditemukan tak bernyawa di ponpes di Palangkaraya tersebut, diduga dihabisi oleh seorang santri yang dididik di pondok pesantren itu. Dugaan peristiwa pembunuhan terhadap seorang ustazah yang diduga dihabisi seorang santri tersebut terjadi saat malam hari, yakni sekitar pukul 00 WIB pada Selasa 14 Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners dan juga rekan-rekan di studio. Betul, dapat saya laporkan seorang santri dengan tega melakukan kekerasan dengan senjata tajam kepada seorang ustazah di tempatnya belajar di pesantren yang berada di Jalan Danau Rangas, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya diberitakan ustazah tersebut ditemukan sudah tewas di rumahnya. Namun setelah penelusuran lebih lanjut, polisian menemukan mengungkap bahwa ustazah tersebut masih sempat dibawa ke Rumah Sakit Betang Pambelum Palangkaraya, namun nyawanya tidak tertolong. Perbuatan kekerasan dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Informasi terhimpun, pelaku yang melakukan perbuatan keji tersebut berinisial FA, 13 tahun, sedangkan ustazah yang menjadi korban berinisial N, berusia 35 tahun. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santoso mengungkapkan sebelum kejadian pelaku sedang tidur di Masjid As-Salam yang berada di lingkungan pesantren. Lalu sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, pelaku bangun dari tidur dan langsung menuju kediaman pelaku yang juga berada di lingkungan pesantren. Saat kejadian pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci, lalu kemudian mengambil pisau yang berada di dapur rumah korban. Pelaku kemudian mendatangi korban yang sedang tidur di dalam kamarnya dan langsung menusuk wajah dan dada korban. Korban menerima luka tusuk sebanyak 8 kali di bagian kepala dan juga lehernya dan 1 tusukan di bagian dada. Selain itu, selain melakukan penusukan, pelaku juga sempat memukul mata kanan korban. Mendengar teriakan minta tolong dari korban, seorang guru di pesantren tersebut kemudian bergegas untuk mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban sudah dalam kondisi yang bersimbah darah. Mendapat kejadian tersebut, pengurus pesantren tersebut kemudian bergegas membawa korban ke Rumah Sakit Betang Pambelum untuk melakukan perawatan medis. Walau sempat menerima perawatan medis, nyawa ustazah tersebut tidak tertolong dan kemudian meninggal dunia pada malam kejadian pada dini hari setelah menerima kekerasan dan disertai penusukan. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dori Silvanus untuk dilakukan visum et repertum
dan hasilnya korban tewas karena pendarahan hebat. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban memiliki dendam lama karena pernah dihukum oleh ustazah tersebut pada Desember 2023 yang lalu. Dan saat ini kepolisian masih dalam penyidikan dan juga memeriksa kejiwaan korban untuk memastikan apakah korban terganggu kejiwaannya karena tega melakukan perbuatan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santosa. Berikut untuk tayangannya. Kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia karena penganiayaan berat menggunakan senjata tajam pisau. Jadi untuk korban atas nama STN, ini perempuan, umurnya sekitar 35 tahun. Beliau adalah ustazah di salah satu pondok pesantren di wilayah Palangkaraya. Untuk pelaku adalah santri dari pondok pesantren tersebut dengan nama inisial FA.